Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini, undangan perjamuan kudus awal tahun. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota Sidi GKI Gunsa, dan anggota Sidi gereja lain yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus untuk mengikuti perjamuan kudus awal tahun pada hari Minggu 10 Januari 2021 secara live streaming. Perjamuan kudus secara live streaming ini hanya dapat diikuti pada pukul 6, 8, 10.30, dan 17. Dan gabungan dari kebaktian remaja, kebaktian pemuda, dan kebaktian umum. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimohon untuk menyediakan roti dan air atau air teh atau air anggur untuk ikut dalam perjamuan kudus ini di tempat tinggalnya masing-masing. Setiap kita dapat mempersiapkan diri dengan melakukan pemeriksaan diri dalam kebaktian Sensora Morum pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021 secara daring. Marilah kita berdoa, memohon Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, menolong setiap kita dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Informasi pelayanan, setelah kebaktian ini, Majelis Jemaat akan menayangkan informasi tentang pelayanan gereja kita selama masa pandemi ini, sehingga warga jemaat dapat mendoakan dan mendukung pendanaannya. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, menghadap Allah sumber pengharapan kita. Kiranya terangnya menghalau segala kegelapan di hati kita, dan menyingkapkan kabut pekat yang menyelimuti dunia, serta memulihkan semesta yang dipenuhi air mata. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, dan beserta denganmu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Mari kita tatap tahun yang baru dengan pengharapan yang teguh bahwa Allah di dalam Kristus akan menerangi jalan kehidupan kita. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 6, pukul 8, pukul 10.30, dan pukul 17, kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus secara live streaming, di mana para pelayan ibadah berada di gedung gereja dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian berpartisipasi di rumah masing-masing. Perjamuan kudus kita rayakan untuk mengenang dan mengalami karya Kristus yang menyelamatkan dunia ini, melalui karya yang penuh derita di bumi untuk keselamatan dunia ini. Untuk itu marilah kita merenungkan, apakah kita rindu berjumpa dengan Kristus, serta rindu mengalami karya Kristus yang membaharui hidup kita. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan menuangkan cawan syukur. Ia membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi kita. Menerima tubuh Kristus berarti kita dipersatukan dengan Kristus dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus, penuh kasih, penerimaan, dan pengampunan. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita rindu untuk hidup seperti Kristus, penuh penerimaan, pengampunan, kasih, dan perdamaian dengan sesama, baik ia adalah suami atau istri kita, orang tua atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, rekan dan sahabat kita, dan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam karya Kristus yang membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia ini. Marilah kita merenungkan, adakah kita siap untuk turut ambil bagian di dalam karya Kristus yang membagi tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia ini, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri kita merayakan perjamuan kudus secara live streaming pada tanggal 10 Januari 2021. Untuk itu marilah kita merendahkan diri, mengakui keberadaan hidup kita, dan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila Engkau mengundang kami untuk merayakan anugerah yang sempurna di dalam sakramen perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Namun siapakah kami manusia yang penuh kelemahan, yang layak menerima anugerah sempurna yang berasal dari Tuhan? Sebab apabila kami memperhatikan perbuatan-perbuatan kami, perkataan-perkataan kami, bahkan pikiran kami, sering ya Bapa kami menemukan baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak berpadanan dengan kasih dan anugerah-Mu. Bapa Surgawi Allah yang kekal, oleh karena itu kami tertunduk di hadapan-Mu pada saat ini, mohon belas kasihan, mohon pengampunan, agar kami dilayakkan untuk beribadah pada saat ini. Dan Engkau yang memampukan kami untuk berdamai dengan semua orang. Sehingga pada waktunya, ketika kami merayakan anugerah yang sempurna, anugerah itu tidak menjadi sia-sia, tetapi mendatangkan berkat dan kekuatan bagi hidup iman percaya kami. Tolonglah kami manusia berdosa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta jeli, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan,
mari kita datang kepada Tuhan mohon pertolongan Roh-Nya yang kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi terang kehidupan, kami mengucap syukur apabila kami Tuhan perkenan untuk mendekat ke hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami untuk menerima sabda-Mu, naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada minggu ini adalah pengharapan baru dari Sang Terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah memanggil keempat anaknya dan meminta masing-masing untuk memperhatikan dan menjelaskan seperti apa
pohon pir yang besar itu. Tetapi mereka mesti melihat di 4 musim yang berbeda. Anak pertama pergi pada musim dingin, anak yang kedua pada saat musim semi, dan anak yang ketiga pada musim panas. Sementara si bungsu melihatnya pada musim gugur. Setelah anak-anak itu melaksanakan tugasnya, lalu sang ayah mengumpulkan ke-4 anaknya dan meminta mereka satu persatu menggambarkan, menjelaskan seperti apakah pohon pir yang mereka perhatikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak pertama mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, pohon pir itu jelek sekali." Sebab rupanya yang dilihatnya pohon pir pada musim dingin dahannya bengkok, ada bagian-bagian yang melilit dan kelihatannya buruk. Dan oleh karena itu bagi anak yang pertama, pir adalah pohon yang jelek dan tidak menarik. Sementara anak yang kedua yang memperhatikan pohon itu pada musim semi, datang kepada ayahnya dan mengatakan, "Ayah, pohon itu adalah pohon yang memberi banyak harapan. Sebab aku perhatikan di tiap cabang, di tiap ranting, ditutupi oleh tunas-tunas yang bertumbuhan, berwarna hijau muda, sungguh luar biasa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan anak yang ketiga yang memperhatikan pohon pir pada musim panas. Dan ia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, buat saya pir adalah pohon yang dipenuhi bunga yang aromanya luar biasa, terasa manis dan tampak sangat indah. Rasanya tidak ada pohon yang dipenuhi bunga seindah pohon yang saya lihat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lain anak, lain pendapat. Dan anak bungsu, anak yang terakhir berkata dengan mata yang berbinar-binar, dipenuhi oleh rasa kagum dan takjub, sebab yang dilihatnya pada musim gugur, pohon pir itu dipenuhi dengan buah-buah pir yang lebat, buah-buah yang matang, yang bisa dipetiknya, dimakannya. Dan oleh karena itu ia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, buat saya pir adalah pohon yang menggiurkan, memberi tenaga bagi setiap orang yang melintas, memberikan kehidupan, sehingga setiap orang yang mengalami kelelahan akan beroleh kekuatan baru." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seseorang yang baru melihat pohon pir, pohon yang sama yang dilihat di musim yang berbeda bisa memberikan kesan yang berbeda. Yang satu mengatakan jelek, buruk, melilit, bengkok. Sementara yang lain mengatakan pohon itu adalah pohon yang memberikan harapan. Yang lain mengatakan bahwa pohon itu luar biasa indah, aromanya tercium, manis, walaupun belum terlihat buahnya. Sementara yang lain berkata-kata dengan rasa kagum dan takjub, oleh karena ia bisa mencicipi buah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pohon pir itu tergantung kita melihatnya kapan. Begitu pula dengan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya kehidupan itu seperti apa, maka jawabannya akan tergantung kita berada dalam zaman yang bagaimana. Orang yang hidup sekarang di masa pandemi yang berkepanjangan, banyak yang berkeluh kesah tentang kehidupan. Sebab ia mengalami kesulitan untuk bertemu, padahal bertemu dengan kaum kerabat, bertemu dengan teman dan sahabat adalah sebuah kebutuhan emosi yang begitu penting dalam kehidupan.
Bahkan kemarin waktu Natalan mau menyanyi Hai Mari Berhimpun, mereka bingung sebab kita semua ada di rumah masing-masing. Nanti kalau kita berkerumun kita bisa mengalami masalah. Yang suka traveling, kalau lihat brosur-brosur tempat wisata, hotel berbintang murah-murah. Tapi banyak yang tidak berani pergi. Brosur itu hanya menambah penderitaan mereka sebab mereka ingin berangkat tetapi tertahan oleh karena pandemi yang berkepanjangan. Yang jual makanan penghasilannya turun banyak. Apalagi yang jual pakaian sebab orang tidak keluar rumah, tidak ke kantor, apalagi ke tempat pesta. Yang berada di rumah acap kali cuma dasteran saja, atau kalau rapat cukup pakai dasi dan bawahannya pakai celana pendek. Apalagi kalau bekerja dari rumah, banyak orang yang lebih suka pakai baju yang sudah bolong-bolong. Jadi mereka lebih hemat, tidak berbelanja pakaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit para pekerja yang penghasilannya berkurang. Bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan menghentikan sementara produksi mereka. Kalau kita deretkan satu persatu, gambaran kehidupan di musim pandemi seperti gambaran seorang anak yang melihat pohon pir di musim dingin dan berkata, hidup itu begitu jelek, bengkok, kusut, melilit, dan begitu menyesakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam sebuah suasana yang tidak menyenangkan dan kita tidak tahu kapan keadaan itu berakhir, tidak sedikit yang mengalami depresi, yang mengalami putus asa, mulai tidak bergairah untuk menjalani kehidupan. Tidak sedikit di antara mereka menjadi gampang tersinggung dan muncul pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi kalau benar-benar tidak ada pekerjaan. Jadi suami dan istri sekarang bikin kerjaan sendiri, yaitu bertengkar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, virus yang tidak terlihat sanggup membuat wajah kehidupan menjadi berbeda, buram, menyedihkan, menyesakan, mendatangkan begitu banyak kesusahan. Tetapi jangan lupa, dalam hidup ini ada yang jauh lebih jahat dari virus, yaitu dosa dan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang menguasai manusia membuat manusia menjadi egois. Manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling berkuasa, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling kaya, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling pandai, dengan pemikiran apabila saya berada di puncak kedudukan, di puncak harta dan kekayaan, apabila saya berada di puncak kekuasaan, apabila saya menjadi orang yang paling pandai, maka saya dapat memperoleh segala-galanya. Saya akan memperoleh kehidupan, saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dosa yang sedang menggoda manusia. Perlombaan mengejar kuasa, kedudukan, harta, kepandaian, pengaruh, pengakuan bukan saja muncul di kalangan sekuler, tetapi juga muncul di kalangan agamawan. Sehingga di dalam sejarah kehidupan sering kita menemukan kenyataan agama dipakai menjadi alat untuk meraih kekuasaan, agama ditunggangi untuk alasan ekonomi, dan begitu juga sebaliknya kaum agamawan membiarkan dirinya digoda, diperalat karena ia juga haus akan kedudukan, kuasa, harta, dan pengakuan. Oleh karena itu muncul di dalam kehidupan sejarah manusia persoalan-persoalan kelihatannya antar agama, tetapi di balik itu semua ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi, ada persoalan keserakahan manusia. Gaya hidup dan sistem nilai yang dikuasai dosa seperti ini menjadikan
kehidupan di muka bumi seperti berada di musim dingin. Jelek, bengkok, kusut, jahat, penuh dengan kemunafikan, menjijikkan, membuat orang tidak betah ada dalam kehidupan di muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah di perjanjian lama menggambarkan kehidupan seperti ini sebagai kehidupan yang tidak bisa diperbaiki, kehidupan yang sedang meluncur pada kebinasaan. Oleh karena itu tidak sedikit dari umat Tuhan yang berharap agar Allah cepat mengakhiri zaman yang seperti ini dan berganti dengan zaman yang baru. Dan bukan hanya umat Allah di dalam perjanjian lama, banyak umat beragama di muka bumi mengharapkan zaman baru segera datang, menggantikan zaman ini yang bagi mereka jelek, buruk, kusut, dan mengerikan. Gerakan-gerakan keagamaan yang menawarkan kelepasan dengan memunculkan tokoh-tokoh mesianik bermunculan di sepanjang sejarah, menawarkan solusi segera atas zaman yang dianggap buruk dan menuju pada kehancuran ini. Karena banyak manusia merindukan zaman baru, tidak sedikit dari zaman ke zaman kita menemukan sekelompok manusia terperangkap oleh nabi-nabi palsu atau mereka yang mengklaim sebagai utusan dari Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan di masa lalu, di masa kini, di depan mata kita begitu banyak orang yang terkesima ketika mereka menyaksikan ada sosok yang sepertinya menjadi juru adil yang akan menyelamatkan mereka dari zaman yang mengerikan. Dan biasanya saudara-saudara, dalam zaman seperti ini ada banyak manusia tertipu, terperdaya sebab mereka dimanipulasi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika manusia berlomba-lomba menempati tempat teratas dalam segala hal, dan demi tempat teratas manusia menghalalkan segala cara, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini menawarkan sebuah cara hidup baru yang berbeda dengan dunia. Sebab Allah yang adalah roh mau masuk ke dalam daging, hidup di dalam tubuh manusia yang oleh orang-orang sejamannya dipandang kotor dan hina. Allah yang adalah firman mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus anak tunggal Allah. Ketika begitu banyak manusia merendahkan tubuh, karya Allah di dalam Kristus memberikan perspektif yang lain terhadap tubuh yang dianggap rendah dan hina oleh manusia pada zaman itu. Allah menjadikan tubuh yang dianggap hina itu menjadi mulia. Ketika orang berlomba-lomba menjadi tempat yang tinggi agar bisa memerintah, Allah di dalam Kristus, Allah yang menjadi manusia masuk ke dalam tempat yang paling rendah dan memberi teladan, bukan untuk memerintah tetapi memberi teladan untuk melayani. Yang memimpin dunia bukan yang memerintah, yang memimpin dunia adalah orang yang merendahkan diri. Yang memimpin dunia bukan orang yang berada di pucuk kekuasaan kedudukan yang tinggi. Yang memimpin dunia adalah orang yang mau melayani, memberi diri dan membaktikan seluruh hidupnya untuk dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, karya Allah di dalam Kristus bagaikan terang yang menyingkapkan kegelapan yang menyelimuti dunia. Karya Allah di dalam Kristus memimpin dunia pada kehidupan, bukan dengan kekuasaan duniawi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan kuasa yang menekan dan mendesak, tetapi melalui teladan yang menginspirasi, melalui pelayanan yang menggerakkan, dan melalui pemberian diri yang menyentuh hati banyak orang. Dan ini yang menjadi pengharapan baru yang dibawa oleh Kristus, yang baru saja kita rayakan kelahirannya beberapa saat yang lalu. Bahwa musim dingin akan segera berakhir dan sebentar tunas-tunas baru bermunculan
Dan apabila setiap manusia merespon cara hidup baru, maka niscaya kehidupan akan dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan buah-buah yang mendatangkan sukacita, buah yang mendatangkan daya hidup, buah yang mendatangkan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang meneladani cara hidup baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan memandang pandemi yang kita alami sekarang ini, yang kita semua tidak tahu kapan selesainya, secara baru. Anak-anak Tuhan tidak boleh mengatakan kehidupan ini di masa pandemi yang penuh dengan kesulitan, seperti anak pertama berkata bahwa ini adalah kehidupan yang jelek, kehidupan yang bengkok, kehidupan yang kusut. Seorang anak Tuhan yang berpengharapan, seorang anak Tuhan yang diberikan cara pandang yang baru, sebagaimana Allah memandang dunia, sebagaimana Allah memandang tubuh. Ketika tubuh dipandang rendah, ketika tubuh dan daging itu tidak dihargai oleh manusia, lalu Allah masuk dalam kehidupan yang tidak dihargai, dipandang rendah, dan Allah membuat hidup yang tidak berharga itu menjadi mulia. Sebab tidak ada satu perkara yang terjadi dalam hidup kita yang mana Tuhan tidak berencana di dalamnya. Kita yakin dan percaya bahwa apabila pandemi boleh terjadi, bukan saja di negeri kita, di dalam kehidupan umat manusia di muka bumi, Allah berkenan ada di tengah-tengah peristiwa itu. Tidak ada satu perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yang mana Tuhan tidak bekerja dan berencana di dalamnya. Ketika banyak orang melihat masa-masa seperti ini sebagai masa-masa yang dipenuhi kesulitan, keprihatinan, keluh kesah, anak-anak Tuhan mesti berkarya di masa sulit seperti ini, justru agar nama Tuhan dipermuliakan. Sebab di mata Tuhan tidak ada musim kehidupan yang jelek. Ketika Allah yang adalah roh masuk ke dalam dunia dan menempati daging dan memanifestasi di dalam Kristus Yesus, maka sebenarnya Allah mengatakan tidak ada yang buruk di dunia. Kalau Allah mau menguduskannya, kalau Allah mau memakainya, dan kalau Allah mau mengubahnya. Kalau Allah yang adalah roh masuk ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia dan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik, maka Allah juga mau memasuki kehidupan di masa pandemi, mau memasuki kehidupan kita yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan, mau memasuki kehidupan kita yang penghasilannya berkurang, mau memasuki kehidupan usaha kita yang belum melihat titik terang bagaimana usaha berjalan sebagaimana diharapkan. Berkarya di tengah-tengah pandemi, memandang pandemi yang penuh kesulitan dengan kacamata baru. Itulah yang diharapkan oleh pembacaan Alkitab kita, bahwa apa yang terjadi di dunia ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sebuah kebaikan dan kebajikan dan mendatangkan sejahtera, membuat orang lebih mengenal Tuhan, membuat orang lebih mengenal kehidupan, sehingga ia boleh mengenali kehidupan secara esensial. Keempat anak mendefinisikan pohon secara berbeda oleh karena dipengaruhi musim. Tetapi keempat anak belum bisa mendefinisikan pohon dari segi esensinya. Selama Tuhan memberikan daya hidup, maka ia akan berjuang di musim dingin. Selama Tuhan memberikan daya hidup, Allah akan memberikan daya hidup berjuang di musim semi. Dan pada waktunya kita melihat ada bunga dan buah-buah dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita memandang kehidupan dipengaruhi oleh musim. Memang musim yang kita alami musim yang begitu menyesakkan.
tetapi pandanglah kehidupan dari esensinya. Di dalamnya Allah memberikan daya hidup menuntun kita untuk berjuang, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di masa sulit, agar pada waktunya sebagai gereja Tuhan kita boleh menuai buah-buah yang memberi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh terselenggara, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami, menyentuh, menggerakkan, memampukan kami untuk melalui masa-masa sulit dalam kehidupan. Mampukan kami ya Bapa untuk memandang kehidupan dengan cara pandang yang baru, penuh pengharapan, di mana di dalamnya ada panggilan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi bukan saja oleh sesama anggota jemaat Tuhan, tetapi juga oleh setiap anggota masyarakat. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila pada minggu yang akan datang Engkau perkenankan kami untuk merayakan sakramen perjamuan kudus. Kami mohon ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh para pelayan ibadah maupun oleh setiap anggota jemaat yang berada di rumahnya masing-masing, yang berada di setiap tempat yang berbeda, yang dipertautkan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami berdoa untuk persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan vaksinisasi. Tuhan pimpin dan sertai agar boleh terlaksana dengan baik, mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kesehatan masyarakat, sehingga kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki pada waktunya. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah dinamika sosial politik yang terjadi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana bagi aparatur pemerintah, baik yang ada di pusat sampai di desa-desa. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, biarlah mereka ada dalam naungan genggaman kasih setia Tuhan. Kami berdoa bagi aparatur keamanan, Tuhan kiranya Engkau yang memberikan perlindungan,
Kepada mereka Engkau memberikan kesejahteraan, Engkau yang boleh memimpin mereka, memberikan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami bawakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan sertai perawatan kesehatan yang dilakukan secara mandiri, agar pada waktunya saudara-saudara kami boleh kembali ke tengah-tengah kesehariannya dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita, sebagaimana pemazmur mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Mazmur 118 ayat 21. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sumber segala berkat, yang kami persembahkan ini adalah wujud kelimpahan berkat-Mu dalam hidup kami, yang memelihara tubuh, jiwa, dan rohani kami. Berkati semua pihak yang mengelola ungkapan syukur jemaat-Mu ini, agar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diutus untuk memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan di dalam terang yang sesungguhnya, mentari kehidupan yang telah menyelamatkan kita. Ia yang akan menopang setiap langkah kita, dan Ia juga yang akan memperlengkapi kita. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepada
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menaungi kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Undangan Perjamuan Kudus awal tahun. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anggota Sidi GKI Gunsa dan anggota Sidi gereja lain yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus untuk mengikuti Perjamuan Kudus awal tahun pada hari Minggu 10 Januari 2021 secara live streaming. Perjamuan kudus secara live streaming ini hanya dapat diikuti pada pukul 6, 8, 10.30 dan 17 dan gabungan dari kebaktian remaja, pemuda serta kebaktian umum. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimohon untuk menyediakan roti dan air teh ataupun air anggur untuk ikut dalam perjamuan kudus ini di tempat tinggal masing-masing. Setiap kita dapat mempersiapkan diri dengan melakukan pemeriksaan diri dalam kebaktian Sensuramorum pada hari Minggu 3 Januari 2021 secara daring. Marilah kita berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menolong setiap kita dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sadana kependekan dari santunan dana anak asuh, uluran kasih Tuhan untuk meringankan orang tua dalam membiayai pendidikan putra-putri mereka. 426 siswa-siswi sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, 16 mahasiswa strata 1, 280 siswa diantaranya tersebar di 15 gereja mitra merasakan uluran kasih setia Tuhan melalui santunan dana anak asuh GKI Gunung Sahari.
untuk tahun pelayanan April 2020 sampai Maret 2021. Pelayanan Sadana membutuhkan dana sebesar Rp880.835.000. Tapi oleh karena pandemi yang berkepanjangan, dana yang terkumpul sampai dengan Oktober baru Rp122.015.000, baru sekitar 14%. Mari kita doakan agar apa yang diperlukan dicukupkan seturut dengan kemurahan Tuhan. Apabila Bapak Ibu mau menjadi saluran berkat Tuhan, dapat menyalurkannya ke nomor rekening gereja disertai peruntukannya, atau melalui BCA Virtual Account Persembahan Sadana. Dan apabila Bapak Ibu memerlukan informasi, dapat menghubungi nama-nama tertera dalam flyer ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. We satisfy your soul.